Teknologi berkembang semakin pesat dalam menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Kemampuan menguasai teknologi merupakan dasar untuk dapat menghasilkan inovasi yang sangat bermanfaat dalam pembangunan bangsa agar dapat bersaing secara global, mandiri, dan mensejahterakan masyarakat. Penguatan kemampuan sumber daya manusia dan iptek nasional telah ditetapkan sebagai salah satu strategi utama dalam MP3II atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Strategi utama ini harus dapat dijabarkan dalam 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam 22 kegiatan ekonomi utama. Semuanya ditujukan sebagai upaya bersama untuk menempatkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025. BPPT sebagai lembaga pemerintah non-kementerian memiliki tugas untuk melakukan pengkajian dan penerapan teknologi dan berusaha memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPT menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan, akademia, maupun pebisnis dalam suatu kerangka sistem inovasi. Teknologi dan inovasi merupakan kunci bagi daya saing dan kemandirian bangsa. Untuk meraih itulah, BPPT mendedikasikan semua pikiran, tenaga, dan karyanya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1978 dan pertama kali dipimpin oleh Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Keputusan Presiden yang bermula dari gagasan Presiden Soeharto pada tahun 1974 ini kemudian menempatkan BPPT sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan bertanggung jawab langsung pada Presiden Republik Indonesia. Sesuai Kepres nomor 103 tahun 2001, tugas pokok BPPT adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Kepres yang sama, BPPT dirancang untuk menjalankan fungsi dan kewenangan dalam tugasnya yang seluruhnya turut berkontribusi pada pembangunan nasional saat ini. Sebagai sebuah organisasi, BPPT senantiasa mengarahkan segala daya upaya untuk meraih visi sebagai pusat unggulan teknologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum. Untuk mencapai visi ini, BPPT mencanangkan 3 misi utama, yaitu memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah, dan memacu perekayasaan teknologi untuk kemandirian bangsa. Peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial semakin ditentukan oleh sistem inovasi. BPPT telah melakukan penumbuh kembangan perusahaan pemula inovatif berbasis teknologi atau PPBT melalui inkubasi terhadap 8 produk inovatif berbasis teknologi yang telah mendapatkan mitra pasangan usaha. Pengembangan 6 inkubator daerah dilakukan di Palembang, Tegal, Pekalongan, Semarang, Cimahi, dan Banyumas. BPPT juga meluncurkan program Technopreneurship melalui Technopreneur Camp dan penerapan kurikulum Technopreneurship di perguruan tinggi. Pengembangan sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing bangsa ini dilakukan antara lain dengan pengembangan berbagai teknologi yang dikembangkan oleh putra bangsa sendiri. Misalnya, PTSDM atau Pusat Teknologi Sumber Daya Mineral, Kapal Riset Barunajaya, teknologi modifikasi cuaca, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bidang yang berkaitan dengan kebencanaan, TPSA juga mengembangkan buoy tsunami Indonesia dan profil kebencanaan Papua. Sebagai respon terjadinya gempa dan tsunami, pada bulan Juni 2007 dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-40 di Manila, telah disepakati untuk segera mengoperasikan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center. Untuk mempercepat pengoperasian AHA Center, BPPT ditunjuk sebagai sekretariat.
sistem peringatan dini tsunami di Indonesia, BPPT memainkan peran aktif dalam hal desain, rancang bangun, hingga operasionalisasi dan perawatan buoy tsunami. Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, BPPT melakukan pengembangan ikan nila yang bersifat cepat tumbuh serta bernilai gizi tinggi. Dengan teknologi pangan, BPPT juga turut mengembangkan teknologi pembuatan pupuk untuk menunjang target ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden melalui Impres nomor 5 tahun 2011. Dalam bidang kesehatan, BPPT telah menjalin kerjasama dengan Korea Research Institute for Bioscience and Biotechnology atau KRIBB dalam rangka mengembangkan produk kesehatan dari tumbuhan obat Indonesia. Pengembangan obat herbal berbasis tanaman asli Indonesia akan memberikan nilai tambah pada sumber daya hayati Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia secara global di bidang industri obat herbal dan jamu. Di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, BPPT sebagai lembaga pengkaji teknologi, solusi teknologi serta intermediasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, telah merancang sistem penyelenggaraan pemilu yang inovatif, transparan, efisien, dan akuntabel melalui e-voting. BPPT melalui Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa membantu optimalisasi sarana dan prasarana transportasi dari sisi penggunaan teknologi untuk memastikan keberadaan sarana dan prasarana transportasi tersebut aman dan nyaman digunakan. Desain kendali dan rekomendasi perkeretaapian, perancangan dan pembuatan prototipe struktur bogi dan gerbong lokomotif, serta rancang bangun dan sertifikasi komponen transportasi struktur baja telah dilakukan demi mengoptimalkan tingkat keamanan kereta api sebagai sarana transportasi publik dan industri. Untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan militer maupun nirmiliter, teknologi Hankam Militer BPPT telah melakukan rancang bangun pesawat udara nirawak atau PUNA. Terowongan angin ILST atau Indonesian Low Speed Tunnel yang telah dioperasikan BPPT telah melakukan pengujian jembatan Tukat Unda melalui kajian aerodinamika serta pengujian defleksi curtain wall dari struktur fasad pada konstruksi bangunan modern yang diaplikasikan di Bandara Kuala Namu, Medan. Melalui program Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, hingga kini tercatat sebanyak 158 aplikasi HKI BPPT yang terdiri dari 125 paten, 9 merek, 6 hak cipta, dan 18 desain industri yang sudah terdaftar pada Kantor Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Di antaranya, 49 sertifikat paten, 12 sertifikat paten industri, 4 sertifikat hak cipta, dan 4 sertifikat merek. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, hingga saat ini BPPT rutin memberikan bantuan beasiswa untuk jenjang strata 2 dan strata 3. Selain itu, berbagai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat dan kegiatan pembelajaran keindustrian melalui magang industri secara periodik selalu diberikan demi peningkatan kualitas aset sumber daya manusia yang dimiliki. Kerjasama luar negeri yang dijalin BPPT dalam 4 tahun terakhir adalah dengan 31 negara, dengan rincian 24 negara Asia, 4 negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Afrika. Sementara, di dalam negeri pada 5 tahun terakhir telah terjalin 320 kerjasama dengan universitas, pemerintah daerah, industri, instansi pusat, dan pihak lainnya di bidang energi, pangan, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, dan bidang lainnya. Sementara, Baharudin Yusuf Habibie Technology Award atau BJHTA adalah penghargaan yang mengkhususkan diri di bidang karya nyata teknologi. Persaingan global menuntut penguasaan teknologi dan inovasi bangsa untuk mengoptimalkan kekuatan dan kelebihannya. 5 peran BPPT dengan 10 pelayanan teknologinya ditujukan agar dapat memberikan nilai lebih kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, baik dalam peningkatan daya saing, kemandirian, maupun penguasaan teknologi terkini yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengkajian dan penerapan teknologi dengan tujuan meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia senantiasa kami laksanakan dengan menjunjung tinggi etika sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami yakin
bahwa landasan kerja ini akan dapat terus memotivasi kami dalam memberikan karya teknologi terbaik bagi rakyat Indonesia. BPPT, World Class Technology Provider.